Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang telah singgah ke channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru singgah, mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar ketika saya update terkait info-info terbaru, teman-teman akan menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin berkongsi terkait dengan EHAC. Apa itu EHAC? EHAC ialah Electronic Health Alert Card. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Penerapan peraturan new normal mulai dari aturan baru hingga protokol kesehatannya sudah mulai dilaksanakan secara bertahap untuk berbagai jenis kegiatan. Dalam situasi yang masih bisa dibilang masa transisi ini, berbagai peraturan baru dan protokol kesehatannya pun masih mengalami banyak perubahan demi menyesuaikan berbagai perubahan situasi yang terjadi selama new normal. Berbagai perubahan peraturan ini pun juga terjadi untuk kegiatan perjalanan dalam negeri. Jika sebelumnya pada awal dibukanya kembali transportasi massa untuk umum, persyaratannya dokumen yang wajib dibawa adalah surat hasil pemeriksaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama 14 hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen atau antibodi non-reaktif yang berlaku paling lama 14 hari sejak surat keterangan diterbitkan dan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas. Sekarang ada penambahan persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh para calon penumpang sebelum bepergian menggunakan transportasi massal, yaitu kewajiban menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran SI nomor HK.01-Menkes/382-2020 tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sebelum teman-teman pergi keluar kota, teman-teman wajib mengunduh aplikasi Electronic Health Alert Card ataupun EHAC. Yang ada di dalamnya terdapat formulir isian kartu kewaspadaan kesehatan lalu mengisi data dengan lengkap dan benar. 5 fungsi kartu kewaspadaan kesehatan. 1. Sebagai kewaspadaan bagi calon penumpang yang akan ke wilayah tertentu. HAC akan berisi tentang riwayat tinggal penumpang, apakah penumpang tersebut tinggal di wilayah pandemi atau tidak. Kedua, sebagai kewaspadaan bagi tenaga kesehatan apabila penumpang membawa HAC, karena bisa saja penumpang baru saja terbang dari wilayah yang berzona merah. Kemudian yang ketiga, sebagai alat survei dinas kesehatan di wilayah tertentu dan sebagai pintu komunikasi antara dinas kesehatan wilayah tempat calon penumpang berasal atau yang akan dituju. Kemudian yang keempat, sebagai pengetahuan karena di situ ada informasi HAC mengenai COVID-19 dan bisa menjadi media penyuluhan bagi calon penumpang. Yang kelima, sebagai bukti penumpang tersebut sudah melakukan screening di bandara, stasiun, atau di pelabuhan tempat mereka berangkat. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman berangkat keluar kota, pastikan teman-teman mengunduh aplikasi EHAC ataupun bisa juga diakses melalui website ya. Nah teman-teman, bagaimana cara pengisian untuk aplikasi EHAC? Saya akan memberikan tutorialnya. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, saya ingin menjelaskan apa itu EHAC dan bagaimana cara menggunakan aplikasi EHAC. EHAC adalah singkatan dari Electronic Health Alert Card, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan, merupakan versi modern dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Sistem EHAC dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, dalam hal ini Direktorat Surveillance and Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk menjawab tantangan dari era globalisasi saat ini, di mana pada saat ini lalu lintas kedatangan penumpang ke dan dari Indonesia sulit dihindari, sehingga dibutuhkan sebuah sistem untuk monitoring secara cepat terhadap seluruh calon pengunjung yang akan datang ke Indonesia melalui pintu gerbang, pelabuhan laut maupun bandara. Terlepas dari itu, seiring dengan meningkatnya isu penularan penyakit khususnya virus corona COVID-19,
yang sangat mewabah saat ini sudah menjadi isu internasional, akan mempengaruhi asumsi pihak luar terhadap keseriusan Indonesia dalam menangani permasalahan ini. Untuk itu juga diperlukan sebuah mekanisme dan instrumen monitoring yang memadai dalam rangka mengurangi resiko negara Indonesia terhadap dampak penularan penyakit virus ini. Sistem Health Alert Card atau HAC diharapkan dapat mendukung kemudahan akses pelayanan kepada semua calon penumpang dengan tujuan negara Indonesia. Untuk itu didata sebagai kontrol bagi negara terhadap risiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh penumpang. Untuk pertama, lakukan instalasi aplikasi eHAC hanya dari Google Play Store yang terdapat pada perangkat Android Anda. Untuk menjamin aplikasi yang Anda adalah versi yang terbaru, untuk dapat menggunakan aplikasi eHAC, sistem operasi perangkat Anda setidaknya telah menggunakan Android 6 Marshmallow atau lebih. Berikut langkah-langkah untuk melakukan instalasi eHAC. Yang pertama, menginstal aplikasi eHAC dari Play Store. Buka Google Play Store pada perangkat Anda, lakukan pencarian dengan kata eHAC Indonesia. Setelah proses instalasi selesai, silakan membuka aplikasi eHAC. Yang kedua, melakukan setting awal aplikasi. Setelah aplikasi terbuka, pada layar akan nampak pilihan untuk memilih bahasa pengantar yang digunakan. Pilih sesuai keinginan Anda. Di sini tersedia bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Pilih bahasa pengantar yang diinginkan dengan menekan logo bendera Indonesia. Selanjutnya pada layar perangkat Anda akan muncul form pendaftaran. Isi dengan alamat email yang valid. Isi dengan kata sandi yang Anda inginkan. Tekan tombol submit setelah ketiga form di atas diisi. Setelah Anda menekan tombol submit, pada layar akan muncul halaman awal aplikasi dan jendela pop-up pemberitahuan yang meminta konfirmasi Anda untuk memberikan izin kepada aplikasi mengakses lokasi perangkat Anda. Tekan tombol allow untuk memberikan izin aplikasi mengakses lokasi perangkat Anda. Setelah itu akan muncul pemberitahuan lagi yang meminta konfirmasi Anda untuk memberikan izin mengakses penyimpanan foto, media, dan dokumen pada perangkat Anda. Tekan tombol allow untuk memberikan izin aplikasi mengakses foto, media, dan dokumen perangkat Anda. Setelah Anda memberikan konfirmasi untuk memperbolehkan aplikasi mengakses lokasi, foto, media, dan dokumen pada perangkat Anda, proses setting awal aplikasi eHAC pada perangkat Anda sudah selesai dan siap untuk digunakan. Dia 3. Membuat kartu kewaspadaan kesehatan elektronik. Setelah Anda menyelesaikan proses setting awal aplikasi, maka pada layar perangkat Anda akan menampilkan halaman utama aplikasi Kartu Kewaspadaan Elektronik atau eHAC. Untuk membuat kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau eHAC baru, pilih tombol visitor atau pengunjung. Halaman HAC Indonesia berisikan tentang informasi dan kebijakan Kementerian Kesehatan terbaru, halaman perjanjian pengguna dan kebijakan Lavanan, halaman berita dan informasi dari WHO, halaman informasi kontak layanan eHAC. Tekan tombol untuk masuk halaman membuat kartu kewaspadaan elektronik eHAC baru. Selanjutnya pada layar perangkat Anda akan muncul tampilan halaman pengunjung atau visitor. Untuk membuat eHAC baru, pilih tombol HAC. Tombol untuk masuk ke halaman profil diri Anda. Tekan tombol untuk masuk halaman membuat kartu kewaspadaan kesehatan elektronik eHAC baru. Tombol panik tekan hanya pada saat Anda dalam kondisi darurat dan perlu bantuan medis segera. Tombol untuk masuk halaman kontak bantuan. Tombol untuk kembali ke halaman depan. Selain itu, pada halaman visitor juga memuat tombol untuk mengakses ke halaman profil, halaman laporan, halaman depan, dan tombol panik. Gunakan tombol panik hanya saat kondisi darurat dan segera memerlukan bantuan medis. Setelah memilih tombol HAC, layar pada perangkat Anda akan menampilkan halaman kartu kewaspadaan kesehatan HAC. Tekan tombol HAC Card untuk membuat kartu kewaspadaan kesehatan HAC. Setelah Anda menekan tombol HAC Card, maka akan keluar dua tombol pilihan. Yang pertama, HAC Indonesia. Untuk membuat kartu kewaspadaan kesehatan elektronik HAC saat Anda akan berkunjung ke Indonesia dari luar negeri. Yang kedua, pilih HAC Domestik Indonesia untuk membuat kartu kewaspadaan kesehatan elektronik HAC saat Anda akan berpergian antar kota di dalam Indonesia.
Setelah Anda menekan tombol HAC Domestik Indonesia, akan muncul tampilan form registrasi HAC. Isi semuanya dengan benar untuk memudahkan diri Anda maupun petugas kesehatan. Jadi di sini diminta untuk isi dengan nama depan Anda, isi dengan nama belakang, kemudian isi dengan usia, pilih jenis kelamin, isi dengan negara, isi dengan nomor identitas Anda. Bila WNI, isi dengan NIK atau nomor KTP. Bila warga negara asing, isi dengan nomor paspor. Kemudian ada pilih provinsi yang menjadi tujuan. Selanjutnya geser tampilan layar Anda ke bawah untuk menampilkan form isian selanjutnya. Dan isi dengan lengkap, lalu tekan tombol form selanjutnya untuk membuka form isian berikutnya. Kemudian pilih kabupaten atau kota tujuan Anda, pilih kecamatan. Isi dengan alamat lengkap tujuan Anda, isi dengan nomor handphone Anda yang dapat dihubungi. Masukkan perkiraan tanggal dan jam perkiraan Anda tiba di tempat tujuan. Pilih jenis kendaraan yang akan Anda gunakan dalam perjalanan. Isi dengan identitas kendaraan yang Anda gunakan, yaitu nomor polisi, nomor penerbangan, ataupun nama kapal. Isi dengan informasi lain yang dapat mempermudah diri Anda maupun petugas, contoh alasan perjalanan. Tekan tombol untuk membuka form berikutnya setelah semua data diisi. Di halaman ini, form registrasi HAC bagian kedua ini berisikan isian tentang daerah asal Anda. Isi selengkapnya dengan informasi yang benar sebelum menekan tombol form selanjutnya untuk membuka form isian berikutnya. Di sini pilih provinsi tempat Anda berada, pilih kabupaten, pilih kecamatan, isi dengan alamat lengkap tempat Anda berada. Tekan tombol untuk membuka form berikutnya setelah semua data diisi. Setelah menekan tombol selanjutnya, akan tampil form baru yang menampilkan pilihan gangguan kesehatan yang Anda alami. Pada registrasi HAC halaman ketiga, isi form secara jujur dengan menandai checkbox yang sesuai dengan gejala yang Anda rasakan. Bila ada gejala selain dalam daftar pilihan, pilih kotak lainnya dan ketikkan gejala yang Anda rasakan. Kosongkan kotak bila tidak ada gejala yang dirasakan. Tandai kotak sesuai dengan gejala yang dirasakan apabila ada pada diri Anda. Tandai kotak lainnya jika tidak ada gejala pada pilihan di atasnya yang sesuai dengan gejala yang dirasakan. Lalu isi form sampingnya dengan gejala yang Anda rasakan. Tekan tombol submit untuk mengirim informasi yang telah Anda isi. Bila Anda tidak mengalami gangguan kesehatan atau tidak merasakan adanya gejala apapun pada diri Anda, biarkan kotak pilihan tetap kosong dan langsung tekan tombol submit untuk mengirim data Anda. Setelah Anda menekan tombol submit dan setelah data terkirim, Anda akan kembali ke halaman HAC dan di situ akan tampil kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau HAC yang baru dibuat. Pilih HAC tersebut untuk membuka pilihan dan akan muncul jendela pilihan pada bagian bawah layar. Pilih lihat HAC untuk melihat HAC yang baru dibuat. Tekan HAC untuk menampilkan menu pilihan. Tekan pilihan lihat HAC untuk menampilkan informasi pada HAC dan menampilkan barcode HAC. Tekan pilihan hapus HAC bila ternyata ada kesalahan pada informasi yang telah Anda isi dan buat HAC baru dengan informasi yang benar. Pada tampilan HAC, penampilan informasi yang telah Anda isi sebelumnya, jika terdapat kesalahan informasi, hapus HAC yang telah dibuat dari halaman sebelumnya, lalu buat HAC baru dengan informasi yang benar. Pada halaman ini juga terdapat menu untuk menampilkan barcode HAC. Tunjukkan barcode HAC terkait pada petugas pada checkpoint pemeriksaan. Tombol untuk membuka halaman informasi gejala gangguan kesehatan yang Anda rasakan. Tombol untuk mencetak HAC bila perangkat Anda berhubung ke printer. Tekan tombol QR Code untuk menunjukkan barcode HAC Anda kepada petugas di tempat pemeriksaan. Jadi di sini ada barcode ya teman-teman untuk ditunjukkan ke pihak petugas ataupun checkpoint. Inilah barcode hasil dari HAC yang kita daftarkan tadi. Segala maklumatnya ada di dalam. Nah teman-teman, untuk mempermudah segala urusan baiknya kita mendaftarkan HAC ya sebelum berpergian antar provinsi. Selain menggunakan aplikasi eHAC, mobile yang berbasis Android maupun iOS, Kementerian Kesehatan Indonesia juga menyediakan layanan kartu kewaspadaan kesehatan atau HAC melalui website. Dengan aplikasi eHAC berbasis web, bagi Anda yang kesulitan untuk dapat menggunakan layanan eHAC melalui eHAC Mobile,
Anda dapat menggunakan layanan e-hak melalui aplikasi e-hak web yang dapat diakses melalui alamat https://inahak.kemkes.go.id. Semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat dan mempermudah perjalanan teman-teman di dalam negeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.